Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kita jumpa lagi pada PJJ PTK Padang tahun 2020 bersama saya, Dr. Andus Haji Henry MED, Widya Iswara Ahli Madya, Balai Diklat Keagamaan Padang. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang pengolahan data hasil PTK. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu telah memiliki data yang Bapak Ibu kumpulkan atau yang Bapak Ibu peroleh dari RPP, lembar observasi, wawancara, catatan lapangan, angket, pengkajian data dokumen, lembar tes, atau data-data pendukung lain yang Bapak Ibu peroleh dari instrumen yang Bapak Ibu pakai ketika praktek pelaksanaan PTK. Bapak Ibu, pada kesempatan ini indikator pembelajaran kita adalah pertama, Bapak Ibu dapat menjelaskan jenis data hasil kegiatan tindakan PTK. Yang kedua, Bapak Ibu atau peserta pelatihan dapat menjelaskan teknik penyajian data hasil PTK. Yang ketiga, peserta pelatihan dapat menguraikan prosedur pengolahan data hasil PTK. Yang keempat, peserta dapat menyusun hasil pengolahan data hasil PTK untuk laporan PTK. Bapak Ibu, seperti materi-materi kita yang sebelumnya, alur pada mata diklat ini tidak jauh berbeda dengan mata-mata diklat sebelumnya. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengamati video pembelajaran. Setelah itu nanti ada forum diskusi, live diskusi atau live chat, dan Bapak Ibu mengerjakan tugas pada lembar kerja, dan peserta atau Bapak Ibu paham tentang pengolahan data PTK. Nah, dari kesemua yang Bapak Ibu harus lakukan, jangan lupa dulu membaca dalam bentuk pemaparan dan Word yang telah ada di portal kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sebagai peserta PJJ akan mengumpulkan tugas ya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setelah tugas Bapak Ibu dikumpulkan, nanti Bapak Ibu tugasnya lengkap, sesuainya tugas dengan apa yang ditugaskan, makanya nanti mentor akan mencoba mengoreksi tugas yang Bapak Ibu serahkan. Selanjutnya akan ada review dari praktek pengolahan data PTK dan akan lakukan refleksi serta umpan balik dari yang telah Bapak Ibu jalani pada mata diklat pengolahan data PTK. Bapak Ibu, selanjutnya tentu kita akan mengulas tentang instrumen data PTK. Ini kita lihatkan ada 5 instrumen atau alat pengumpulan data pada PTK. Lembar observasi, soal tes, rubrik aktivitas atau lembar penilaian kinerja, pedoman wawancara, daftar pertanyaan. Nah, data yang diperoleh dari lembar observasi, bisa Bapak Ibu lihat, pembelajaran secara umum yang dilakukan oleh guru peneliti, langkah pembelajaran sesuai model atau metode yang dilakukan guru peneliti, serta sikap
atau kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk soal tes, apa data yang Bapak Ibu bisa peroleh? Tentu pengetahuan dan peningkatan pengetahuan peserta didik. Untuk rubrik aktivitas, Bapak Ibu bisa memperoleh data tentang keterampilan dan peningkatan keterampilan peserta didik. Nah, untuk wawancara, tentu Bapak Ibu akan memperoleh informasi yang menguatkan hasil pengamatan dengan konfirmasi kepada peserta didik. Nah, yang kelima, untuk daftar pertanyaan, Bapak Ibu akan memperoleh data informasi yang menguatkan hasil pengamatan dengan konfirmasi kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, dari instrumen pengumpulan data, kita akan memperoleh data yang akurat. Selanjutnya, Bapak Ibu kita bisa lihat jenis data pada penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, data yang diperoleh oleh peneliti tergantung dari teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan datanya. Secara umum, data yang terkumpul ada dua, yaitu data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Tiga, data yang bersifat kualitatif diantaranya data yang berkenaan dengan kesesuaian tindakan dengan yang seharusnya, perilaku dan kegiatan guru dalam pembelajaran, perilaku dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi intinya yang kualitatif itu adalah pengamatan apakah tingkah laku ataupun kegiatan pembelajaran yang terjadi pada penelitian tindakan kelas kita. 4. Data kualitatif diperoleh dari pengisian instrumen pengamatan, hasil tes atau angket yang dapat diolah secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana, seperti dicari ratanya dan dibandingkan. Jadi Bapak Ibu, statistik yang kita gunakan pada penelitian tindakan kelas ini sangat sederhana. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat. Ini contoh lembar pengamatan yang telah diisi dan data mentah yang ada. Pembelajaran PPKN dengan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw. Ini adalah responden siswa siklus 1. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada jumlah siswa atau nama siswanya, minat, perhatian, partisipasi, dan presentasi. Jadi kalau angka 4 nilainya sangat baik, angka 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Nah, nanti Bapak Ibu bagaimana mengolah data ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, contoh yang kedua Bapak Ibu. Ini adalah lembar pengamatan proses belajar mengajar ya, responden guru pada siklus 1. Jadi ini Bapak Ibu akan diisi oleh teman Bapak Ibu sebagai observer. Apakah Bapak Ibu ketika melakukan tindakan praktek pada PTK melakukan persepsi, menjelaskan materi, sampai nanti observer bisa mengamati bagaimana Bapak Ibu menyimpulkan materi pembelajaran dan bagaimana Bapak Ibu menutup pembelajaran itu. Bapak Ibu selanjutnya, analisis data. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus PTK dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar, kita menganalisa nilai rata-rata ulangan harian, kemudian dikategorikan dalam kualifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang barangkali akan mencoba melihat peningkatan hasil belajar siswa. Jadi bisa kita lihat nanti rata-ratanya apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Bisa jadi nanti analisis data tentang aktivitas siswa dalam PBM. Bapak Ibu menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam PBM. Apakah mereka itu dikategorikan dia aktifnya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, yang keempat, implementasi tindakan dalam pembelajaran.
Bapak Ibu akan menganalisis nanti tingkat keberhasilannya. Kemudian dikategorikan dalam klasifikasi berhasil, kurang berhasil, ataupun tidak berhasil. Ini adalah dalam pembelajaran. Bapak Ibu, nah, lanjutan analisis data. Kita lihat di sini. Teknik analisis data disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu miliki. Bila datanya berbentuk bilangan atau kuantitatif, kita analisis dengan analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal. Nah, bagaimana data setelah siklus pertama dan bagaimana data pada siklus yang kedua. Namun, bila datanya berbentuk kategori kualitatif, dianalisis dengan analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara atau observasi dan refleksi dari kondisi awal, kondisi pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting juga kita perhatikan. Pengolahan data pada penelitian tindakan kelas, data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan kepentingan penelitian, bukan kepentingan peneliti. Nah, banyak PTK kita yang tidak nilai atau mungkin dinilai hanya separuh dari nilai yang sebetulnya karena kepentingan peneliti, bukan kepentingan penelitiannya. Ini harus kita pahami bersama. Yang kedua, data yang diperoleh diolah secara statistik sederhana, minimal dicari mean-nya, modus, dan median-nya. Yang ketiga, data yang diperoleh dapat disajikan atau diolah menjadi bentuk lain, seperti dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram. Tujuannya apa? Agar dapat mempermudah membaca data secara komprehensif dan memudahkan menyusun analisis data. Sebab sebagian kita bisa cepat melihat tabel, diagram, atau bagan-bagan sehingga dia cepat bisa mengolah atau membaca data itu. Yang keempat, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis komparasi, yaitu dengan membandingkan data hasil yang diperoleh dengan membandingkannya antara pertemuan yang satu dengan yang berikutnya, antara satu siklus maksudnya dengan siklus yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, ini komparasi dibandingkan apakah data yang pada pertemuan dalam siklus satu, ternyata perbedaannya belum signifikan. Kita bisa lihat nanti dalam bentuk komparasi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, penyajian data pada penelitian tindakan kelas ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram batang, diagram kue, dan lain-lainnya. Terserah bagaimana yang kita inginkan. Yang penting bagaimana cepat pembaca nanti bisa mengerti, oh ini datanya, ini maksud yang mau disampaikan oleh peneliti ini. Bapak Ibu, ini sebagai contoh akan ditampilkan beberapa penyajian data pada PTK. Kita lihat di sini, dalam bentuk tabel. Bisa Bapak Ibu lihat, nilai rata-rata, tindakan 1, tindakan 2. Nilai tertingginya bisa dilihat juga, nilai terendah bisa juga diperhatikan. Dasar klasikal rata-rata bisa Bapak Ibu lihat dan baca, ini adalah bentuk tabel. Berikut adalah contoh penyajian data PTK dalam bentuk diagram batang. Nah, waktu tindakan pertama, begini nilainya. Tindakan kedua, ini nilainya. Tindakan 1, tindakan 2, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan dengan jelas bisa terbaca, inilah data yang kita tampilkan. Selanjutnya adalah dalam bentuk diagram garis. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Bapak Ibu bisa melihat dan mencermatinya. Nah, berikut contoh dalam bentuk diagram garis. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk diagram kue. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah,
bagaimana pada kuartal pertama, kegiatan yang kedua, yang ketiga, maupun yang keempat. Bisa dilihat dan kita bandingkan. Baik, Bapak Ibu, demikianlah penyajian pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.